Kemacetan horor terjadi di jalan arah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Kamis 17 April 2025 lalu. Terjadi penumpukan kendaraan di Jalan Yosudarso. Truk dan kendaraan pribadi roda 4 mendominasi lalu lintas arah Pelabuhan Tanjung Priok. Pengusaha transportasi truk pun merasa dirugikan akibat kemacetan tersebut. PT Pelabuhan Indonesia Pelindo meminta maaf atas kemacetan panjang yang terjadi di sekitar area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Menurut pihak Pelindo, kemacetan terjadi akibat meningkatnya arus barang peti kemas. Peningkatan arus barang bersamaan dengan selesainya masa arus mudik Lebaran dan pasca pembatasan lalu lintas barang. Selain itu juga mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada hari Jumat hingga hari Minggu pekan ini. Dengan dampak adanya kapal yang sandar tidak di waktu yang memang sudah ditentukan, karena kapal kontainer ini window ini sudah terschedule tetapi mengalami delay sehingga menambah volume di masa atau di waktu yang memang tidak seharusnya. Jadi total ini ada penambahan karena impact ada keterlambatan yang seharusnya minggu lalu. Dan juga ini sebenarnya ada peningkatan ekonomi pasca Lebaran ini. Memang kondisinya itu ada geliat peti kemas yang memang sudah mulai naik. Kami sampaikan bahwa year to year-nya di Maret 2024 dan 2025 ini ada peningkatan sekitar 4,2%. Ini memang ada peningkatan ekonomi sehingga sudah ada peningkatan plus tambahan lagi ada waktu kapal yang sandar tidak seharusnya. Bak film horor pemirsa, kemacetan panjang ini terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara beberapa hari lalu. Kemacetan yang begitu parah ini terjadi menyebabkan antrian kendaraan dan juga truk terjadi khususnya di Jalan Yosudarso pemirsa. Bahkan beberapa kendaraan ini terpaksa berhenti mematikan kendaraannya akibat kemacetan yang terjadi hingga memakan waktu berjam-jam. Lantas apa sebetulnya yang menjadi penyebab kemacetan dan juga antrian panjang ini terjadi, dan apakah akan ada evaluasi serta ganti rugi bagi pihak yang dirugikan, serta sebetulnya berapa pemirsa kerugian yang ditaksir akibat kemacetan menuju Pelabuhan Tanjung Priok ini? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Sudah hadir di studio TV One, ini ada Cap Marcelus Haking Jawa Wibawa selaku Direktur The National Maritime Institute. Assalamualaikum, selamat malam Cap. Selamat malam Mbak Vena, saya revisi sedikit. Saya dari ISC. Dari ISC, oke. Baik, terima kasih Cap atas revisinya. Siap. Selain Cap Marcelus juga sudah hadir bersama kami melalui sambungan virtual, ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo, ada Bapak Gemilang Tarigan. Selamat malam Pak Gemilang. Selamat malam Mbak Vena. Salam dari Sumatera. Oke, salam dari Sumatera ke Jakarta ya Pak. Oke, selain dua narasumber kita juga kita tentunya akan menunggu ya kehadiran untuk dialog kita malam hari ini. Bergabung Direktur Utama Pelindo, ada Bapak Arief Suhartono. Tapi sebelum kita memulai dialog kita, kami akan ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami Felicia Amelinda yang sudah siap mengabarkan situasi lalu lintas, kondisi terkini dari sana. Apakah masih terjadi kemacetan dan juga antrian panjang malam hari ini, Felicia? Ya, selamat malam Vena Kintan dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas yang berada di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, ini tepatnya di tempat kami mengabarkan di simpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, memang terlihat sudah tidak ada kemacetan ataupun kepadatan kendaraan yang terjadi. Dan ini kendaraan juga sudah mulai bisa mengendarakan kendaraannya dengan kecepatan normal dan tidak ada kemacetan. Dari tadi kami lihat juga truk juga sudah mulai berlalu lalang dengan normal. Tadi juga lalu lintas sejak sore tadi, bahkan sejak siang tadi juga tidak ada kemacetan. Dan pemirsa, memang dari 2 hari yang lalu atau pada Kamis 17 April 2025 ini memang telah terjadi kemacetan yang sangat panjang di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana ini mengakibatkan adanya antrian
kendaraan atau kemacetan yang sangat parah hingga berjam-jam. Dan ini mengular pemirsa ke berbagai titik yang berada di sekitar Jakarta Utara seperti Yosudarso, kemudian ke Tol Wiyoto Wiono, Jalan Raya Cakung, dan juga di sejumlah titik lainnya. Dan kepadatan kendaraan ini memang terjadi akibat peningkatan arus barang peti kemas yang akan melakukan kegiatan receiving delivery, khususnya di New Priok Container Terminal 1. Yang mana ini dikonfirmasi langsung oleh Senior Manajer Komersial Pelindo Regional 2 Tanjung Priuk, Chandra Irawan, yang mana dia juga menjelaskan bahwa peningkatan volume bongkar muat ini terjadi hingga 100%, yakni mencapai lebih dari 4.000 truk, yang biasanya ini hanya sekitar 2.500 truk saja. Kemudian juga dijelaskan oleh Eksekutif General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priuk, yakni Adi Sugiri, yang menjelaskan bahwa kondisi kemacetan yang terjadi sejak hari Kamis kemarin hingga Jumat kemarin ini juga bertepatan dengan selesainya masa arus mudik Lebaran dan pasca pembatasan lalu lintas barang, serta bertepatan juga dengan adanya long weekend atau libur panjang selama 3 hari ini dari tanggal 18 kemarin hingga tanggal 20 April besok. Dan dikonfirmasi juga bahwa volume bongkar muat yang meningkat ini tidak ada kendala dari segi sistem operasi dari gate ataupun dari sistem operasi lainnya, dan ini benar-benar murni karena memang adanya peningkatan volume bongkar muat yang terjadi pasca Lebaran dan juga pada saat long weekend. Dan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan M. Takwin juga mengatakan bahwa Pelindo, kemudian KSOP, operator, Polres Pelabuhan akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan receiving dan juga delivery ini di setiap terminal, dan akan melakukan pemindahan bongkar muat dari satu terminal ke terminal lain, yang mana ada 2 terminal yang menjadi lokasi pemindahan, yakni Terminal Koja dan juga JICT. Dan saat ini memang kondisi lalu lintas sudah kembali normal, tidak ada kemacetan, sehingga para pengendara yang ingin melewati jalur Pelabuhan Tanjung Priok ini dapat mengendarai kendaraannya dengan kecepatan normal. Demikian Vena Kintan, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Melinda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Untung saja kalau kita lihat kondisi terbaru di Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah tidak macet lagi ya, Cap. Tapi kalau kita lihat ya dari kemacetan kemarin terjadi, akar permasalahan ini apa sih? Ya, akar permasalahannya Mbak, itu saya lihat memang sepintas terlihat seperti ada yang dijelaskan oleh banyak pihak ya. Ada penambahan truk-truk kontainer yang datang, dan juga kontainer-kontainer yang hendak dibongkar muat, dan juga adanya kapal-kapal yang hendak sandar di saat yang hampir bersamaan atau tadi dijelaskan juga karena delay. Tapi itu semua sebetulnya akarnya pastinya kalau kita bisa runut ya, hampir mirip dengan tahun 2018 Mbak. Oke. Iya, 7 tahun yang lalu kejadian yang bisa dikatakan mirip, situasi yang stuck ini terjadi juga. Di mana di situ juga kita mencari alasan nih, mencari kambing hitam ya. Dan akhirnya disepakati untuk dibuat buffer zone, buffer area, di mana ketika ada penumpukan otomatis truk-truk akan dialihkan ke area buffer tersebut untuk nanti mereka parkir dulu di situ sebelum bisa masuk ke tempat yang sesungguhnya, sehingga truk tidak menumpuk di jalan-jalan raya. Panjang begitu ya. Tapi kenyataannya situasi yang sama malah terjadi saat ini, dan kita lihat sangat-sangat parah. Saya termasuk korban loh Mbak. 6 jam lebih. Berapa saya jam? Ada 6 jam lebih. ada di daerah situ karena kebetulan saya memang sering beraktivitas di daerah pelabuhan ya sebagai pengamat maritim, dan betapa sengsaranya bagi para pengendara mobil pribadi maupun pengguna kendaraan umum ketika kejadian itu terjadi di daerah utara itu. Banyak rekan-rekan saya yang bahkan sampai jalan kaki, dan ini semua memang harus dicari penyelesaiannya sehingga tidak akan terulang lagi. Yang pertama saya lihat berarti memang mungkin para pihak ini tidak berhitung ulang ketika terjadi situasi di mana mudik begitu lancar kita laksanakan. Kita apresiasi pemerintah, lalu ada sekitar penahanan kegiatan 16 harian bagi para pengusaha truk. Pasti ada titik di mana
bola atau balon ini akan pecah. Nah, kejadiannya itu Rabu sama Kamis kemarin, dan sepertinya para pihak ini tidak bisa memprediksi, tidak bisa mensimulasikan bahwa kejadiannya itu akan terjadi hari itu. Ya. Ditambah libur bersama ya, cuti bersama yang dilakukan dari Jumat dan sebagainya. Nah, saya harapkan sih dengan diskusi kita kali ini kita ada semacam Solusi ketemu begitu atau ya? solusi ya yang bisa kita berikan kepada pemerintah maupun kepada mungkin di sini ada Pelindo, ada Tanjung Priok dan juga pemerintah Jakarta agar ke depan situasi ini tidak berulang Oke, lagi. Baik, kalau Cap Marcelus ini menjadi korban harus macet hingga 6 jam. Pak Gemilang, mungkin Anda punya laporan begitu dari para sopir truk di kemacetan mereka sampai berapa lama dan kerugiannya itu sebetulnya berapa sih? Baik Mbak, terima kasih. Sebetulnya kemacetan ini tidak perlu terjadi. Karena tanggal 20 Maret 2025 kami sudah mengingatkan pemerintah jangan larang truk terlampau lama. Sampai kami demo pada saat itu, Mbak. Karena kami prediksi apabila truk selama 16 hari ditahan, pelabuhan Tanjung Priok stagnasi pada saat Lebaran. Tapi karena kami tidak didengar, demo kami dianggap angin lalu, maka terjadi tahu-taunya sehabis Lebaran. Ini kenapa terjadi hal ini? Karena bersamaan dengan habisnya Lebaran, ada kebijakan Trump di mana 90 hari ke depan biaya masuk ke Amerika akan dinaikkan gila-gilaan. Sehingga eksportir Indonesia berburu-bondong untuk memasukkan barang ekspornya ke Tanjung Priok. Berarti ada dua kegiatan yang bertabrakan dengan hal yang sama dalam waktu bersamaan. Pertama, semua pabrik ataupun orang-orang menarik kontainer impornya dari pelabuhan, sementara di sisi lain eksportir mendorong seluruh kontainer masuk ke pelabuhan. Terjadi stagnasi. Inilah kalau apa yang kita sampaikan tidak didengar. Dan cilakanya salah satu pelabuhan yang namanya NPCT1 enggak ribut, enggak meningkat juga, udah selama ini mau macet kok. Dia tuh nggak bisa, dikit aja naik langsung macet. Jadi, dan itu sudah dirapatkan berkali-kali, sudah ada di dalam, kalau dibuka di media itu semuanya udah ada dipaparkan oleh kita terhadap itu. Bahkan kami memprediksi ada kapal yang akan kembali ke negara asal membawa barangnya, tidak bisa dibongkar di pelabuhan Tanjung Priok. Itu prediksi kami. Lihat jejak digital yang pernah kami sampaikan tanggal 20 Maret. Karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang luar biasa. 16 hari dilarang melalui tol dan arteri. Yang mana selama ini kita diliburkan hanya 10 sampai 12 hari waktu Lebaran. Tetapi kita masih diizinkan masuk ke jalur arteri. Itu kira-kira Mbak dari saya. Baik, saya mau ke Cap Marcelus kalau begitu. Ini kan artinya kalau menarik apa yang dikatakan oleh Pak Gemilang sudah diantisipasi, sudah disampaikan, tapi rasanya bagi pihak Pak Gemilang, Aptrindo ini tidak didengar begitu. Bagaimana seharusnya mengantisipasi ini? Iya. Solusi ada beberapa sih Mbak ya. Yang bisa saya jabarkan pertama, tentunya buffer zone yang ada di area Pelabuhan Tanjung Priok ini memang harus benar-benar dimaksimalkan. Saat ini belum bisa dimaksimalkan, kenapa? Karena buffer zone ini adanya di sebelah barat pelabuhan. Dan jaraknya kurang lebih 2 km dari pelabuhan tempat NVCT ini. Sehingga efeknya apa? Ketika contoh truk-truk yang dari sebelah barat, yang dari area barat Jakarta itu mereka datang,
pas nih. Oke. Buffer zone-nya memang tepat ada di situ sehingga mereka nggak perlu lagi berputar dan sebagainya. Cuma kekurangannya adalah ketika mereka menunggu di buffer zone, ini nggak keling sama gate-nya. Nggak ada tuh warning kepada truk-truk atau supir truk, sehingga efeknya apa? Ketika mereka santai, supir truk ini bisa jadi antriannya diserobot sama supir truk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dari timur. Nah, ketika dari timur nggak bisa langsung karena penuh, mereka harus ke buffer zone, berarti mereka harus bolak-balik 4 km. Nah, disitulah saya bilang harus ada langkah strategis, langkah antisipatif gimana caranya nih supaya buffer zone ini bisa benar-benar dimaksimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah sama-sama bisa mengkalkulasi ini. Karena kenapa? Dari dulu kita sudah mengingatkan, jangan pernah ada pintu masuk utama bagi sebuah pelabuhan itu di area jalanan umum. Dari 7 sampai 8 tahun yang lalu kita sudah mengingatkan ketika pembangunan jalan tol lingkar luar dari Cibitung atau dari Cikarang ke arah Jakarta, itu kita sudah berpikir nanti itu akan masuk langsung ke kawasan Berikat Nusantara atau daerah Marunda. Pada kenyataannya saat ini belum. Sehingga efeknya apa? Semua truk-truk itu akan keluar dulu, menyatu di Jalan Cilincing, sehingga menyebabkan kemacetan ketika mereka antri untuk masuk pelabuhan. Ini juga harus dipikirkan, dicarikan solusinya. Karena bagaimanapun jangan sampai kita hanya meminta Pelindo berbenah ya, padahal sebetulnya Pelindo nggak bisa apa-apa karena pintu masuknya hanya ada di situ. Yang ketiga, sudah ada beberapa kajian juga. Dulu itu sebelum jalan tol dari Cikarang menuju Jakarta itu dibuat, ada proyek strategis nasional, Mbak. Namanya kita menggunakan alternatif Kali Cibitung Laut atau CBL. Cibitung Bekasi Laut ya. Kali ini kita gunakan sebagai sarana transportasi bagi kontainer-kontainer yang akan kita bawa ke arah kawasan industri di Cikarang maupun di daerah Karawang. Nah, dengan begitu mereka tidak akan langsung bersinggungan dengan jalan-jalan utama, jalan-jalan arteri yang ada saat ini. Dan saya kurang paham kenapa pada saat itu di tahun 2022 proyek strategis nasional ini di take down. Dikarenakan menurut kajian tidak akan terlalu bernilai positif dikarenakan kita sudah punya jalan tol dari Cikarang menuju Jakarta. Dan mungkin kalaupun saat ini itu dilaksanakan dengan beban sungai CBL yang sudah begitu besar menjadi tumpuan warga Bekasi dan Jakarta terkait dengan banjir, ya akan ada efek juga ketika ternyata dijadikan sarana transportasi untuk mengangkut kapal-kapal yang akan mengangkat kontainer ini untuk ke arah Cikarang dan Karawang. Jadi alternatif-alternatif ini harusnya bisa digunakan selain daripada kita memisahkan juga, harus bisa dipisahkan antara jalur kontainer ini dengan jalur transportasi masyarakat umum. Karena kembali lagi Mbak, ini nggak terlalu disuarakan ya, tapi masyarakat secara umum ini juga terkena dampaknya dan itu lumayan menyesakkan juga ya, menyakitkan juga bagi kami masyarakat yang tidak tahu, tidak bisa memprediksi tiba-tiba terkena macet yang cukup lama seperti itu dan sangat-sangat traumatik ya bagi kami. Jadi harapan kami sih, harapan kita bersama terutama, kita semua bisa berkumpul untuk bisa mencari alternatif-alternatif tadi, membuka pintu dari tol Cikarang Jakarta langsung di KBN, lalu juga tadi area-area untuk tempat truk ini berkumpul itu buffer zone-nya kita maksimalkan. Yang ketiga juga mungkin proyek strategis nasional Kali CBL itu bisa kita coba untuk kaji ulang kembali. Itu pandangan dari saya, Mbak. Ya, itu pandangan dari Kap Marcelus yang berharap mudah-mudahan ada alternatif dan juga langkah antisipatif yang bisa dilakukan untuk tentunya menghindari adanya kemacetan yang mungkin terjadi begitu di masa depan. Nanti kita akan dengar ya dari pihak Pelindo bersama dengan Direktur Utama Pelindo, tapi kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.